Hai, selamat pagi. Apa kabar guys? Kembali lagi bersama saya Agrestina di Podcaster. Bagi kamu yang baru pertama kali mendengarkan, selamat datang. Podcaster adalah podcast di mana segala hal tentang cinta akan kita bahas di sini. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang teori cinta untuk remaja. So guys, cinta itu unik. Cinta itu cuma sebuah kata, tapi bisa punya jutaan makna. Tergantung sama siapa kita membicarakannya. Ada yang bilang cinta itu begini, cinta ini begitu, cinta itu harus begini, cinta tidak boleh begitu, dan lain sebagainya. So guys, kita harus tahu dulu nih, apa itu cinta. Jadi menurut saya pribadi, cinta itu adalah perasaan yang positif yang lahir dari keterikatan emosi antara seseorang dengan sesuatu di luar dirinya. Jadi guys, ketika kamu punya ketertarikan, emosi, dan itu bikin kamu punya perasaan positif dengan siapapun atau bahkan apapun itulah cinta guys. Kamu bisa saja cinta sama pasanganmu, keluargamu, temanmu, hewan peliharaan, bahkan kamu bisa saja cinta sama sebuah filosofi atau bahkan sesimpel sebuah cita-cita tertentu. Contohnya saya jatuh cinta dengan cita-cita bahwa saya suatu hari nanti saya ingin menjadi seorang guru BK yang kompeten. Saya punya keterikatan emosi sama ide tersebut, sama cita-cita tersebut. Dan itu memberikan saya perasaan positif. Menurut saya cinta itu sesederhana itu kok. Tidak tersangkut paut sama kesetiaan lah atau apapun itu. Jadi cinta menurut saya sesimpel itu kok. Untuk kamu yang masih remaja, carilah pasangan yang kamu butuh. Ingat ya, yang kamu butuh, bukan yang kamu ingin. Nah, manusia itu kan emang kadang suka aneh sih. Terlalu fokus sama apa yang dia ingin, akhirnya malah lupa bahwa ada kebutuhan yang harusnya dipenuhin. Dan percaya atau tidak, hal yang sama pun terjadi nih. Sering banget terjadi seputar pemilihan pasangan. Dalam konteks apapun. Kemanapun, kemampuan untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan selalu penting buat mengunyah kebahagiaan hidupmu. Karena di saat kamu mulai malah fokus sama apa yang kamu ingin dan itu memberi kamu sama kebutuhanmu, saya yakin hidupmu mungkin jadi berantakan. Kalau contoh konteks dalam hubungan bagaimana nih? Nah, misalnya begini nih. Kamu pingin punya pasangan yang cantiknya secantik idola K-pop. Nah, pertanyaan saya, apakah punya pasangan secantik itu tuh ngaruh ke kondisi kehidupan lu secara umum? Apa segitu berbedanya buat hidup lu kalau pasangan lu ya cantik sih, cuman biasa aja, tidak selevel artis K-pop gitu? Saya yakin jawabannya tidak sih. Ya ada sih poin plusnya kalau kamu dapetin yang cantiknya kayak begitu. Mungkin kamu bisa banggain di sosial media atau kamu bisa pamerin pas kondangan. Tapi hidupmu isinya kan bukan hanya sosial media dan kondangan. That's why bro, saya pingin kamu berhenti fokus buat mendesikan apa yang kamu pingin dan mulai memikirkan soal apa yang kamu butuh. Kalau dalam konteks hubungan romantis yang dikatakan sebagai apa yang kamu butuh adalah segala sesuatu yang kamu perlukan dan harus ada dalam hubungan romantismu untuk menjaga kesehatan emosimu dan juga meningkatkan kualitas hidupmu. So, mau cewekmu secantik Lisa Manoban, tapi kalau sehari-hari hobinya marah-marah sampai kayak mau bakar kota, yang ngapain? Ingat ya, hidup itu bukan hanya sosial media, kondangan, dan tempat tidur. Nah, tadi tuh cuma sekilas contoh nih. Siapa yang sebaiknya kamu hindari kalau kamu mementingkan kebutuhanmu dan bukan keinginanmu. Terus, bagaimana caranya kamu bisa tahu soal pasangan semacam apa yang kamu butuhkan? Nih, kunci pertama, self-aware. Kamu harus sadar soal kehidupanmu, terutama soal interaksi sosial. Nih, lakukan apa sih yang kamu suka lakukan sama teman-temanmu? Obrolan seperti apa yang kamu suka obrolin?
Aktivitas apa yang kamu suka lakukan? Interaksi semacam apa yang kalau kamu tidak lakukan rasanya ada aja yang kurang begitu di hidupmu. Nah, itu adalah kebutuhan minimal kamu dari seorang pasangan. Ingat, perasaan jatuh cinta yang seru ala naksir-naksiran di honeymoon period ini pasti bakal pudar suatu saat. Dan kalau pasangan kamu itu bahkan tidak seseru teman-temanmu, menurutmu apa coba yang bakal terjadi? Romantis-romantisnya sudah tipis, terus kamu lebih senang ngobrol sama temanmu dibanding sama dia. Pernah tidak sih kamu nonton sinetron ada ibu-ibu yang bilang begini, oh papa kamu tuh ya nak lebih suka ngobrol sama teman-temannya daripada sama keluarga. Ya yang kayak gini-gini nih, ngobrol yang kayak gini-gini nih, cerita awal mulanya nih. Memilih pasangan tidak seseru teman-temannya. Nah, terus pernah juga tidak kamu nonton sinetron nih, ada om-om yang selingkuh. Lalu ketika ditanya kenapa kamu selingkuh, jawaban dia, aku merasa hidup kembali ketika bersama wanita itu. Coba lupa sebentar podcast ini. Terus kamu pikirin deh, kenapa kira-kira begitu? Kenapa? Ya jawabannya jelas, karena yang namanya naksir-naksiran, honeymoon period, suatu saat bakal pudar. Ada yang cepat, ada yang benar, tapi suatu saat akan pudar. Dan kalau misalkan pasangan kamu tidak seru, pasti kamu bakal cari yang lain lah. Banyak orang yang berpikir bahwa kayak gini-gini nih kuncinya ada di kesetiaan. Tapi kalau saya mikirnya begini, kalau pasangan kamu emang cocok buat kamu, setia tuh tidak perlu usaha kok. Kamu akan setia dengan sendirinya. Nah, mungkin nih di antara kamu yang udah punya pasangan, terus nonton video ini, terus nonton podcast ini, terus merasa, wah pasangan saya emang kayak gitu sih, saya sama dia tidak seseru sama teman-teman saya, tapi kami awet-awet aja kok. Well, hubungan bertahan lama itu tidak harus selalu romantis dan langgeng loh guys. Banyak juga yang bertahan lama meskipun tidak sehat. Loh, kalau tidak sehat kok bisa bertahan lama? Ya gimana, selama orang tidak tahu apa yang dibutuhkan, maka pasangan yang dulu masih PDKT sangat diinginkan ini nih yang cukup lah ya. Ya cukup lah ya. Jadi ingat ya, pasangan kamu minimal harus seasik teman-temanmu. Wah, kalau kamu lebih kalau harus lebih nyambung dibanding sama teman, susah dong. Saya kan suka sepak bola, cewek suka bola kan dikit. Nah, hidup kamu kan bukan hanya bola bro. Lagian tidak harus suka sepak bola kok. Selama dia bisa dengerin omonganmu dan bisa ngerti dikit-dikit tentang bola cukup lah. Nah, sekarang kita masuk ke kunci kedua nih. Nah, ini berhubungan banget sama kunci kedua yang akan saya bahas, yaitu love map. Mengutip dari John Gottman, ahli psikologi yang sudah ngabisin puluhan tahun hidupnya buat meneliti sebuah hubungan romantis. Love map adalah fondasi dasar dari sebuah hubungan yang harmonis. Jadi apa sih love map itu? Jadi guys, love map itu adalah sebuah peta yang kamu bangun di otakmu mengenai hal-hal yang ada di sekitar pasanganmu. Menurut Gottman, semakin banyak dan semakin personal hal yang bisa kamu ngertiin dari hidup pasanganmu, maka makin besar peluang relationshipmu bisa bertahan dengan harmonis. Nah, bisa buat ngebangun love map yang bagus. Maka ya kamu harus bisa dengerin dan ngertiin sebanyak mungkin detail soal hidup pasanganmu. Apa yang sedang dihadapinya sekarang, mungkin di pekerjaannya dia, mungkin di sekolahnya dia, gimana kondisi perasaan dia, gimana kondisi emosinya dia, apa yang lagi dia suka dan sebagainya. Dan yang namanya hubungan kan harus dua arah ya guys. Pasanganmu juga harus bisa ngelakuin itu. Artinya
baik kamu sama pasanganmu harus siap terbuka untuk bercerita dan juga siap untuk mendengarkan satu sama lain. Nah, kalau kamu ngerasa ngobrol sama pasanganmu tidak asik, ya bagaimana kamu buat love maps? Ini sebetulnya dasar, tapi orang-orang tuh kadang lupa bahwa kamu cari pasangan atau tidak usah cari pasangan deh. Simpelnya begini, pergi ngedate itu tuh tujuannya dia senang. Kalau punya pasangan tapi malah banyakkan tidak senangnya, ya ngapain? Kalau kamu sudah tahu soal dua hal tadi, yaitu award soal apa yang kamu lakukan dan kamu bisa ngefilter orang mana saja yang kira-kira bisa saling bangun love map yang solid sama kamu, layaknya tinggal lakuin saja. Komunikasikan sendiri, mungkin dengan pasangan atau calon pasanganmu, apa yang kamu butuhkan dalam hubunganmu. Dan jangan lupa juga dengan apa yang dia butuhkan. Apapun hasilnya, saya rasa lebih baik kalau tahu di awal kan, tidak buang-buang waktu. Kalau emang cocok ya congrats, kamu baru saja menemukan orang yang tepat. Tapi kalau memang tidak cocok ya sudah, cari yang lain saja. Waktu itu penting loh. Selalu berjalan Soalnya gini nih, kamu bertahan nih sama orang yang sebetulnya bukan orang yang tepat, tapi dia orang yang salah. Nah, ternyata ada orang di sekitarmu. Ada yang tepat baru diambil sama orang lain. Pas kamu bertahan sama si salah, gimana coba? Tapi nih, misalnya kamu sudah punya pacar. Baru tahu soal ini. Tidak perlu khawatir, karena tidak ada kata terlambat buat berkomunikasi dengan pasanganmu. Kalau dia emang orang yang tepat, dia tidak akan tinggalin kamu kok. Cuman gara-gara kamu sekarang punya tujuan dan kebutuhan yang jelas. Kalau ternyata dia bukan orang yang tepat, ya kalau saya sih mending tidak usah lanjut ya. Ya tentu saja dengan baik-baik daripada ngabisin waktu kan. Nah tapi ini kalau ternyata kamu terlanjur mencintainya dan baru sadar, wah gila ternyata pasangan saya adalah orang yang salah. Ya saya mau minta maaf ya. Sabar buat podcast ini. Sekarang bukan dari dulu. Semangat ya. Bye. Tidak kok. Selalu bisa diusahakan. Usahanya bagaimana? Ya tergantung sesalah apa sih sebenarnya. Karena kan sudah terlanjur dan agak susah ya kalau ternyata memutuskan buat udahan. Tapi kalau saya sih nyaranin deh. Waktu basic banget. Mungkin ternyata dia menjadi orang yang salah karena dulu pas PDKT satu di antara kalian tuh ada yang menutup-tutupi sifat asli. Ya PDKT ulang saja dengan sifat asli masing-masing. Nah kalau memang susah banget nih, saya sih saranin kalian buat cari bantuan tenaga profesional. Oke, segitu dulu ya dari saya. Akhir kata saya mau kembali mengingatkan nih, mendingan single daripada punya pasangan tapi salah. Kenalilah dirimu sebelum mencari pasangan, biar hidupmu tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Oke, saya Grestina dari Podcaster, undur diri, bye.